Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang break propagation. Pembaca yang pertama akan dibawakan oleh Muhammad Galang Fauzan. Kepadanya silahkan. Arsitektur jaringan. Salah satu metode pelatihan terawasi pada jaringan saraf adalah metode backpropagation, di mana ciri dari metode ini adalah meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Dalam metode backpropagation biasanya digunakan jaringan multi-layer. Ini gambar dari jaringan saraf backpropagasi dengan satu hidden layer. Pada gambar input dilambangkan dengan X, hidden unit dilambangkan dengan Z, dan unit output dilambangkan dengan Y. Bobot antara X dan Z dilambangkan dengan V, sedangkan bobot antara Z dan Y dilambangkan dengan W. Proses belajar dan pengujian. Penggunaan backpropagation network terdiri dari dua tahap. Tahap belajar atau pelatihan, di mana pada tahap ini pada BPN diberikan sejumlah data pelatihan dan target. Tahap pengujian atau pengujian dan penggunaan dilakukan setelah BPN selesai belajar. Tahap belajar atau pelatihan. Pada intinya pelatihan nama saya Tiki Ramadhani dari F18D. Saya melanjutkan membaca untuk presentasinya. Tahap belajar atau pelatihan. Pada intinya pelatihan dengan metode backpropagation terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Data dimasukkan ke input jaringan feed forward. 2. Perhitungan dan propagasi balik dari error yang bersangkutan. 3. Pembaharuan adjustment bobot dan bias. Selanjutnya, saat umpan maju feed forward, setiap unit input dan kurung X I akan menerima hasil input dan akan menyebarkan sinyal tersebut pada setiap hidden unit dalam kurung J kurung. Setiap hidden unit kemudian akan menghitung aktivasi dan mengirim sinyal ZJ ke setiap unit output. Tahap belajar saat umpan maju feed forward, setiap unit input XI akan menerima sinyal input dan akan menyebarkan sinyal tersebut pada tiap hidden unit ZJ. Tiap hidden unit kemudian akan menghitung aktivasinya dan mengirim sinyal ZJ ke tiap unit output. Kemudian setiap unit output YK juga akan menghitung aktivasinya. YK untuk menghasilkan respon terhadap input yang diberikan jaringan. Saat proses pelatihan, setiap unit output membandingkan aktivasinya dengan nilai target TK untuk menentukan besarnya error. Berdasarkan error ini dihitung faktor, di mana faktor ini digunakan untuk mendistribusikan error dari output ke layer sebelumnya. Dengan cara yang sama, faktor juga dihitung pada hidden unit Z, di mana faktor ini digunakan untuk memperbaharui bobot antara hidden layer dan input layer.
Saya Muhammad Aizal Alfa dari kelas IF 18D. Saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Proses belajar secara detail. Yang pertama itu step 0, inisialisasi bobot dan bias. Baik bobot maupun bias dapat diset dengan sembarang angka atau acak. Dan biasanya angka di sekitar 0 dan 1 atau min 1, bias positif atau negatif. Yang step kedua, jika stopping condition masih belum terpenuhi, jalankan step 2 sampai 9. Step kedua yaitu untuk setiap data training, lakukan step 3 sampai 8. Lalu ke step ketiga yaitu setiap unit input. Mohon maaf ngelek. Lanjut. Step ketiga yaitu setiap unit input X1 XJ I sama dengan 1 sampai dengan N menerima sinyal input X dan menyebarkan sinyal tersebut pada seluruh unit pada hidden layer. Perlu diketahui bahwa input XI yang dipakai di sini adalah input training data yang sudah dikalahkan. Yang step keempat, setiap hidden unit atau ZJ sama dengan 1 sampai dengan P akan menjumlahkan sinyal input yang sudah berbobot, termasuk biasnya. Berikut rumusnya. Lanjut. Proses belajar secara detail dan memakan fungsi aktivasi yang telah ditentukan oleh menghitung sinyal output dari hidden unit yang bersangkutan. Rumusnya itu ZJ sama dengan F Z garis bawah IN J. Lalu mengirim sinyal output ini ke seluruh unit pada unit output. Langsung ke step 5. Setiap unit output YK1 K sama dengan 1 sampai dengan M akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot termasuk biasnya. Berikut rumusnya di bawah ini. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Faiz Sulistyo. Oke, terima kasih aja. Saya mohon Faiz Sulistyo dari kelas 18D. Dan selanjutnya memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari unit output yang bersangkutan. Rumusnya ada di bawah ini. Propagasi balik error atau propagation of error. Step 6, setiap unit input Output. YK sama dengan 1 M menerima suatu target output yang diharapkan yang akan dibandingkan dengan output yang dihasilkan. Dengan rumus sebagai berikut. Faktor delta K ini digunakan untuk menghitung koreksi error.
yang nantinya akan dipakai untuk memperbaharui WJK di mana rumusnya sebagai berikut. Lalu selain itu juga dihitung koreksi bias delta W 0K yang nantinya akan dipakai untuk memperbaharui W 0K di mana rumusnya sebagai berikut. Faktor ini digunakan untuk menghitung koreksi delta WJK yang nantinya akan dipakai untuk memperbaharui WJK di mana rumusnya di bawah ini. Lalu selain itu juga dihitung koreksi bias delta W0K yang nantinya akan dipakai di mana memperbaharui W0K di mana rumusnya sebagai berikut. Lalu faktor ini kemudian dikirimkan ke layer depannya. Lalu step yang ketujuh, setiap hidden unit menjumlah input delta yang dikirim dari layer pada step 6 yang sudah berbobot. Lalu rumusnya ada di bawah. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Iqbal Fadlur Rahman. Silakan. Nama saya Iqbal Fadlur Rahman dari F18D. Akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya proses belajar secara detail. Kemudian hasilnya dikalikan dengan turunan dari fungsi aktivasi yang dilakukan jaringan untuk menghasilkan faktor koreksi error. Dan rumusnya sebagai berikut. Faktor ini digunakan untuk menghitung koreksi error yang nantinya akan dipakai untuk memperbaharui PIJ. Dan di sini ada rumusnya di bawah. Selanjutnya selain itu juga dihitung koreksi bias yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui. Pembaruan bobot dan bias. Step 8, setiap unit output akan memperbarui bias dan bobotnya dengan setiap hidden unit. Dan di sini ada rumusnya, WJK baru sama dengan WJK lama ditambah demikian pula untuk setiap hidden unit akan memperbarui bias dan bobotnya dengan setiap unit input. Di bawah ini juga ada rumusnya. Step 9, memeriksa stopping condition. Jika stop condition telah terpenuhi, maka pelatihan jaringan dapat dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizale Fajri Rosadi dari kelas Y18D. Selanjutnya saya akan lanjut menerangkan itu stopping condition. Untuk menentukan stopping condition, terdapat dua cara yang biasa dipakai, yaitu membatasi literasi yang dilakukan. Misalnya jaringan akan dilatih sampai literasi yang ke-500. Yang dimaksud dengan satu literasi adalah perulangan step 3 sampai 8 untuk semua training data yang ada. Lanjut. Mean square error. Jika terdapat sebanyak M training data, maka untuk menghitung mean square error digunakan persamaan berikut. Ya, bisa dilihat ada rumusnya.
Tahapan pengujian dan penggunaan. Setelah pelatihan selesai, BPN dianggap telah lebih pintar sehingga apabila jaringan diberi input tertentu, jaringan akan menghasilkan output seperti yang diharapkan. Cara mendapatkan output tersebut dengan mengimplementasikan metode yang sama seperti proses belajar, tapi hanya pada bagian umpan majunya saja, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Next. Penghitungan output jaringan. Step 0. Inisial bobot sesuai dengan bobot yang telah dihasilkan pada proses pelatihan di atas. Step yang pertama, untuk setiap input K sampai 4. Step kedua, untuk setiap input I sama dengan 1 sampai tak terhingga sekan bilangan dalam rank fungsi aktivitas seperti yang dilakukan pada proses pelatihan di atas. Next. Step ketiga. Sok. Tadi katanya perhitungan output jaringan step ketiga. Ya, terdapat rumusnya di situ, bisa dilihat. Yang step keempat ada untuk K sama dengan 1. Ya, seperti ini rumusnya. Variabel Y adalah output yang masih dalam skala menurut rank fungsi aktivitas. Untuk mendapatkan nilai output yang sesungguhnya, DK harus dikembalikan seperti semula. Enggak. Contoh, perkenalkan nama saya Widi dari YF 18D. Sini saya akan membacakan contoh aplikasi BPN. Misalkan, jaringan terdiri dari 2 unit input, 1 hidden unit dengan 1 hidden layer dan 1 unit output. Jaringan akan dilatih untuk memecahkan fungsi XOR. Fungsi aktivitasi yang digunakan adalah sigmoid binat dengan nilai learning rate delta sama dengan 0,01 dan nilai 1. Itu rumusnya. Arsitektur jaringan yang akan dilatih adalah sebagai berikut. Ini. Nah. Training data yang digunakan terdiri dari 4 pasangan input-output, yaitu input 1 0 0 1 1, input 2 0 1 0 1 dan outputnya 0 1 1 0. Sebelum pelatihan harus ditentukan terlebih dahulu stopping condition-nya. Misalnya dihentikan jika error telah mencapai 0,41. Sudah. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizkyana dari IF 18D. Kita. Lab pelatihan. Step 0, misalnya inisialisasi bobot dan bias adalah sebagai berikut di bawah. Perkenalkan, nama saya Lisdina Novianti dari kelas IF 18D. Di sini saya akan lanjut menjelaskan step 1 dengan bobot di atas. Tentukan error untuk training data secara keseluruhan dengan mean square error. Contohnya sebagai berikut, di mana indeks JN berarti hidden unit ke J dan training data ke N. Maka E sama dengan 0,5 kali 0 kurangi 0,480034 persegi tambah 1 kurangi 0,45375050
persegi. Tambah 1 kurangi 0,44819 persegi. Kosong kurangi 0,412941 persegi. Sama dengan 0,501957. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Arenitami dari kelas IF 18D. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu step 2. Karena error masih lebih besar dari 0,41, maka step 3 dan sampai step 8 dijalankan. Step 3, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, atau iterasi pertama, training data pertama. Step 4, contohnya adalah sebagai berikut, lalu dilanjutkan ke step 5 sebagai berikut, dan step 6 sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Hidayah dari IF 18D. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang backpropagation. Selanjutnya yaitu step 7 sebagai berikut, yang hasil akhirnya itu sama dengan min 0,0000008401. Dan step 8-nya itu yang hasilnya itu min 1,083092. Saat ini V11 dan V12 masih belum berubah karena kedua inputannya 0. Nilainya V01 dan 02 baru berubah pada iterasi pertama untuk training data yang kedua. Setelah step 3 dan 8 untuk training data pertama dijalankan, selanjutnya kembali ke step 3 untuk training data yang kedua, atau X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 1. Langkah yang sama dilakukan sampai pada training data yang keempat. Bobot yang dihasilkan pada iterasi pertama, training data kedua, 3, dan 4 adalah training data kedua W01 sama dengan sebagai berikut, dan training data ketiga sebagai berikut, dan training data keempat juga sebagai berikut. Bisa dibaca ada di layar. Setelah sampai pada training data keempat, maka iterasi pertama selesai. Berikutnya, pelatihan sampai pada step 9, yaitu memeriksa stopping condition dan kembali pada step 2. Kemudian seterusnya sampai stopping condition yang ditentukan terpenuhi. Setelah pelatihan selesai, bobot yang didapat adalah V01 sama dengan 12,71 bla bla bla, dan V11 sama dengan min 6,77 bla bla bla, dan V21 sama dengan min 6,77, dan seterusnya. W01 sama dengan min 5,01, dan seterusnya. W11 sama dengan 5,71, dan seterusnya. Jika ada inputan baru, misalnya X1 sama dengan 0,2 dan X2 sama dengan 0,9, maka outputnya dapat dicari dengan langkah umpan maju sebagai berikut. Step 0, bobot yang dipakai adalah bobot hasil pelatihan di atas. Step 1, perhitungan dilakukan pada step 2-4. Step 2, dalam contoh ini, bilangan telah berada dalam interval 0 sampai dengan 1, jadi tidak perlu diskalakan lagi. Step 3 sebagai berikut, dan step 4 sebagai berikut. Jadi, jika input X1 sama dengan 0,2 dan X2 sama dengan 0,9, output yang dihasilkan jaringan adalah 0,661938. Sekian presentasi dari kelompok 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.